Para pemirsa, ketemu lagi dengan Sianto.id, channel untuk berbagi pengetahuan dan juga untuk belajar sepanjang hayat. Nah, kalau channel ini sampai di gadget Anda, ini adalah berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono MPD. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi. Dan kali ini kita berada di episode pertama untuk mendiskusikan persoalan-persoalan isu-isu penting di dalam pendidikan dan pembelajaran di Indonesia tercinta setelah merdeka 79 tahun yang baru kita rayakan kemarin. Nah, apa tema kita? Tema kita kali ini adalah akan mendiskusikan seberapa urgen pembelajaran bahasa Inggris di SD, di sekolah dasar. Bagaimana SDM-nya? Bagaimana metodologi dan pedagoginya? Akan kita bahas tuntas bersama narasumber kita, Bapak Profesor Ali Sauhah, PhD. Beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dan dulu pernah menjadi guru besar Universitas Negeri Malang atau UM. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto, sehat-sehat ya. Tetap Alhamdulillah sehat. merdeka. Ya, sehat Pak Ali. Dan pokoknya harus bergerak. Kalau tidak bergerak, kita tidak sehat karena ada there is a principle. Eh, prinsipnya adalah use it or lose it terhadap semua Use it or lose it. ya, Ya, bener. pada organ kita semuanya. Gimana Pak Ali? Kita kan akan jadi apa ya? Kira-kira Oktober nanti akan ganti menteri loh. Ini apa message kita untuk menteri baru mengenai Ada menteri baru. persoalan ya mengenai persoalan pendidikan Mesti dan ada menteri baru pembelajaran ya. kita. Apa menteri yang lama diteruskan bisa enggak ya? Hmm. Mungkin enggak. Gini Pak Yanto, jadi barusan saja dunia maya kan heboh dengan viral dengan adanya Permendikbud Ristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum PAUD, Ya, pendidikan dasar, menengah dan menengah. Tapi yang menjadi heboh itu adalah penghapusan jurusan. oke. Ya, kalau saya berpendapat masalah penghapusan jurusan, masalah jurusan, penjurusan itu plus minus ya. Jadi bisa aja tetap ada jurusan, bisa juga dihapuskan, kemudian ada konsentrasi, kemudian ada mata pelajaran pilihan, itu ada plus minusnya ya, tinggal dimaksimumkan plus-plusnya saja, diminimumkan minusnya saja, jadi tidak usah terlalu heboh. Ada satu yang terlewat dari perhatian publik, satu yang mungkin ini masalah besar menurut saya. Ya, Nah, jadi yang saya lihat ya ini banyak tidak dibahas dalam media-media yang viral ya. yaitu tentang status mata pelajaran bahasa Inggris Oke. yang Ya. semula tidak wajib di SD menjadi wajib di SD. Tidak mulai kelas 1 Pak Yanto, tapi mulai Ya. kelas 3. Tapi disebut mata pelajaran wajib. Mhm. Dalam Ya. sejarah kurikulum di Indonesia, saya tidak ingat apakah pernah mata pelajaran bahasa Inggris itu diwajibkan di SD. Oh, saya jawab Nah, tidak pernah, Pak Ali, tidak pernah. Dan ketika saya masih di Jakarta, ada wartawan protes. Kenapa? Apa pelajaran bahasa Inggris itu dibatalkan? Terus saya bilang, oh, nggak pernah ada yang dibatalkan apa? Kalau memang ada, memang di apa standar pendidikan untuk pengelolaan itu bahasa Inggris itu nggak boleh diberikan terlalu awal. Jadi di SD. Paling tidak kelas 3 atau 4 gitu. Nah, dulu banyak sekolah-sekolah internasional yang melanggar sejak apa itu. Karena itu mengesampingkan, menduakan bahasa Indonesia gitu loh, secara politis. Tapi sebetulnya persoalan pedagogis ini, persoalan pedagogis dan metodologis. Nah, gimana pandangan Pak Ali? ya Pak Yanto, jadi kalau dilihat mata pelajaran bahasa Inggris yang kemudian disiapkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang menghasilkan guru itu Hmm. menghasilkan guru di SMP dan di SMA saja belum tentu bagus, Hmm. belum tentu yang
yang diharapkan sebagai guru bahasa Inggris yang profesional. Ini sekarang ada kewajiban ya, LPTK menghasilkan guru bahasa Inggris untuk SD. Ya, saya tidak, kalau saya suruh ngajar SMP, SMA ya saya itu guru bahasa Inggris mulai tahun 1970-an. Iya, Kalau suruh mengajar bahasa Inggris di SMP, SMA masih lumayan lah, tapi suruh mengajar bahasa Inggris di SD, saya mungkin tidak berani saya. iya, iya, Karena Pak. jauh lebih sulit Pak Yanto mengajar bahasa Inggris di SD, anak apa yang masih kalau kelas 3 itu usianya berapa ya? 3 tambah tambah 6 ya, 9. Ya masih anak-anak bermain gitu. Jadi saya tidak mungkin bisa bernyanyi-nyanyi, bermain-main dengan menggunakan jadi mengajar istilahnya itu untuk pembelajar yang masih muda, ya, Ya. young learners istilahnya Hmm, itu jauh lebih sulit daripada mengajar di SMP atau SMA. Nah, ya. ini masalah besar. Jadi masalah besar itu ada 2 aspek atau 3 aspek ya mungkin. 2 aspek. Kalau 2 aspek besar itu adalah bagaimana menyiapkan ya bagaimana apa penghasil guru itu bisa betul-betul membuat kurikulum yang bisa menghasilkan guru SD mulai kelas 3 itu ya Ya. yang betul-betul memang kemudian memberikan apa fondasi yang kuat gitu. Hmm, Nah, jangan ya. sampai kemudian terjadi seperti yang selama ini saya lihat itu mengajar mengajar bahasa Inggris di SD yang masih berstatus sebagai mata pelajaran pilihan Pak Yanto ya Hmm, atau muatan lokal Pak Yanto ya, itu ya. seperti juga misalnya kamus Pak Yanto ini Hmm, air itu apa bahasa Inggrisnya. Itu merusak itu hmm, hmm. padahal kan tujuan utama belajar bahasa apapun itu kan digunakan sebagai komunikasi. Iya. Nah, Nah, itu yang saya yang yang kedua Pak Yanto, oh, bagaimana itu kemudian seluruh SD di Indonesia itu berapa berapa periode kabinet itu berapa menteri belum tentu selesai ngurus itu Pak Yanto. ya, ya. Ya itu Pak Ali, itu semangatnya itu dari sekolah-sekolah dasar swasta yang elit, yang bayarnya mahal. Itu memang eh, bahasa Inggris itu jadi salah satu branding untuk magnet orang tua datang menyekolahkan anaknya di situ. Dengan bangga anaknya bisa bahasa Inggris, tapi dengan cara yang dipaksa ketika tahun pertama dengan model belajar bahasa menurut struktur kognitifnya orang dewasa, Pak Ali. Saya kira persoalannya saya kira kontennya ya dari sisi kurikulum kontennya itu belum pernah dibahas dan juga misalkan saja gurunya SDM-nya saya nggak gampang itu. Saya setuju dengan Pak Ali. Nggak gampang ngajari anak-anak bahasa itu. Kalau dibiarkan saja, oke lah. Contohnya Pak Ali, kita sekolah di Amerika itu, anak-anak kita itu kan anu belajar secara alami, secara senang, sukarela, anak-anak kita yang kita ajak ke sana itu. Tapi kan bagus secara alam karena mereka berhadapan dengan pengalaman kesehariannya. Nah, kesehariannya kita nggak punya eh, media untuk mendengarkan bahasa Inggris di masyarakat kita. Sehingga anak kita itu lebih pintar dari orang tuanya, pronunciation-nya karena belum terbentuk. Nah, apa? Ya, Nah, gimana ini? Apa kecemasan Pak Ali apa terutama ketika bahasa kecemasan Inggris saya itu diwajibkan? ya karena pada dasarnya siswa itu akan mengikuti apapun yang kemudian diarahkan oleh guru di kelas. Ya, Guru di kelas. Jadi kalau idealnya itu kan guru bahasa asing ya, guru bahasa asing termasuk khususnya bahasa Inggris yang kita bicarakan sekarang ini, itu kan harus juga menjadi model, menjadi apa, apa model ya, model panutan. Eh, jadi seperti pada waktu misalnya ini kan mungkin juga apa namanya mirip dengan belajarnya belajarnya apa anak-anak.
Sejak bayi berkomunikasi menggunakan bahasa dan itulah yang Hmm. disebut Ya. dengan apa, expose ya, apa namanya, pemodelan. Ya. Orang anak-anak meniru, mendengarkan dulu, kemudian meniru apa yang didengarkan untuk berkomunikasi yang punya makna begitu. Dan Ya. ini untuk menghasilkan guru yang bisa menjadi model penutur bahasa Inggris di kelas yang kemudian didengarkan dan kemudian di apa ditiru itu seluruh Indonesia loh Pak Yanto. Ya. Jumlah SD seluruh Indonesia itu jauh lebih banyak daripada jumlah SMP, jumlah SMA. Ah, ya, ya. Kira-kira Menyiapkan guru bahasa Inggris di SMP, SMA aja masih kedodoran. hmm, ada 50 ribuan sekolah saya kira SD itu. Kan luar biasa itu. Ya. Dan itu mencari guru-gurunya tentu saja sulit. Dan itulah sebabnya di standar pengelolaan pendidikan itu bahasa Inggris itu boleh diberikan optional bagi kelas 3 di samping memiliki nilai politis bahwa anak itu jangan sejak awal diekspos bahasa asing supaya dia itu memaknai bahasa Indonesia dengan baik itu loh saya kira dan itu menurut kita menteri yang akan datang itu supaya memperhatikan hal-hal yang seperti ini ketika kita salah ajar, salah mendidik untuk apa, mau recovery itu kan sulit, Pak, karena sudah membekas di dalam benak anak-anak ketika dia mengalami frustrasi yang nggak bisa belajar bahasa Inggris sesuai dengan apa, kecepatan mereka, minat mereka. Kan itu paling ya dan Ya, jadi artinya begini Pak Yanto, hmm, belajar bahasa itu harus berkesinambungan. iya iya, Jadi kesinambungannya nanti pada waktu masuk ke SMP dengan dasar bahasa Inggris yang tidak benar gitu, itu hmm, luar biasa. Apalagi kalau kemudian mereka menjadi tidak suka dengan bahasa Inggris, hmm, itu bumerang Pak Panyato. hmm, Justru bahasa Inggris di SD yang tidak menyenangkan karena seperti itu tadi apa PR-PR apa yang bahkan bisa terjadi bisa terjadi Pak itu. hmm, Bisa terjadi ada anak yang bahasa Inggrisnya itu sudah bagus karena pernah tinggal di negara yang menggunakan bahasa Inggris, dibawa orang tuanya bekerja atau studi lanjut, setelah kemudian belajar bahasa Inggris di SD, itu merasa tidak tahu karena pendekatannya bukan sebagai alat komunikasi, pendekatannya itu menerjemah. iya iya Nah, iya, ini bisa aja menjadi menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang menakutkan gitu, karena hmm, merasa tidak tahu, padahal dia itu mengatakan merasa tidak tahu itu dalam bahasa Inggris. hmm. I don't know about English misalnya gitu, padahal dia mengatakannya begitu. Karena yang ngajar itu menuntut itu tadi seperti menghafal kamus. Hmm, Nah, waktu di SMP, SMP-nya bagus, itu sudah punya persepsi, tidak bisa lagi dibangkitkan misalnya gitu hmm, ke apa perhatian motivasinya. Ini bisa merusak. Jadi perlu saya kira dalam pelaksanaannya nanti, walaupun wajib, jangan dipaksakan itu betul-betul harus diajarkan secara formal. Harus dilihat dulu ya, apakah sekolah itu mampu menyediakan sarana. Nah, termasuk dalam kaitannya dengan tadi yang ingin saya katakan sebagai model nutur bahasa Inggris yang baik. Kalau tidak tersedia, mungkin harus lebih banyak ditayangkan model-model dari YouTube, ya, dari video, dari internet. Bagaimana orang berkomunikasi dengan bahasa Inggris, tidak memaksakan gurunya hmm, ya, menggunakan metode mengajar bahasa Inggris versinya yang kemudian tidak sesuai dengan tujuan belajar bahasa untuk komunikasi. Itu Pak Yanto. ya, oke lah. Baiklah, Pak Ali, saya kira kita sudah harus mengakhiri perbincangan kita. Mudah-mudahan insan pendidikan sadar akan betapa
eh, sulitnya, rumitnya mengajari bahasa Inggris ketika anak-anak baru kelas 1 di SD dan itu wajib. Oleh karena itu sekolah harus sangat Wajibnya bijak. kelas 3 Pak Yanto, Ah, wajibnya kelas 3. oh di bahasa Inggris di SD kelas 3 ya? Ya, Oke, ya. Tapi ada juga yang sejak kelas 1 Pak Aldi. Yang iya, tapi ya, dalam Permendikbud ini wajibnya kelas 3, ya oke. mulai kelas 3. Nah, mulai kelas 3. Oke. Oke lah. Dulu pilihan persoalannya, sekarang menjadi wajib, Ya, betul. menjadi masalah. Nah, ini masalahnya adalah SDM, konten, kemudian metode yang kita belum siap saya kira. Terima kasih Pak Ali atas kesempatannya kita bicara di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.